Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lentera Ayu IKMI. Pada episode kali ini, kita akan membahas dari nilai ke karakter, filosofi pengkaderan IKMI sebagai warisan budaya organisasi. Pengkaderan bukan sekedar acara, tapi proses mewariskan nilai dan membangun karakter. Hari ini kita kedatangan salah satu pengurus IKMI dari divisi kaderisasi, yaitu Kang Walid. Assalamualaikum Kang Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada divisi Kominfo yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Kang Walid, bisa cerita sedikit tentang perjalanan Akang di IKMI sampai dipercaya mengelola pengkaderan ini? Oke, jikalau berbicara tentang perjalanan saya di IKMI sampai saya dipercaya sebagai divisi kaderisasi, saya kenal dengan IKMI itu mulai dari maba. Saya sudah diajak-ajak untuk belajar bagaimana memahami perihal kedaerahan, belajar bagaimana cara mengajak teman-teman untuk gabung di organisasi daerah sebagai wadah implementasi dari apa yang kita dapat di dunia perkuliahan. Masya Allah. Jadi Akang sendiri ya merasakan transformasinya ya? Ya, saya sangat merasakan betul sebelum saya gabung di organisasi IKMI dan setelah saya ikut bergabung di organisasi IKMI itu sangat berbeda sekali dan saya merasakan perubahannya itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi Kang, apa sih bisa dijelaskan nggak ya tentang nilai-nilai apa yang menjadi pondasi pengkaderan di IKMI itu dan bagaimana nilai itu jadi karakter, Kang? Oke, kalau nilai-nilainya ya kita mulai dari pembentukan karakter, kader-kader dari setiap jurusan, dari setiap daerah di daerah Indramayu ya. Ya, terus ya, Kang. Kami juga mentransfer nilai-nilai luhur, kayak kita mengajarkan apa yang baik yang sudah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan apa yang buruk ya sebenarnya harus kita buang. Dan kita juga memperkenalkan jati diri, menanamkan semangat kekeluargaan, dan kita tetap membangun nilai-nilai kekeluargaan sebagaimana yang terciptanya Oda, karena memang kita sebagai organisasi yang sifatnya primordial atau sifatnya kekeluargaan. Oh iya benar Kang. Jadi bukan cuma teori ya Kang ya yang dibahas oleh pengkaderan ini, tapi benar-benar membentuk pribadi yang utuh sesuai dengan perkaderan dari IKMI itu sendiri ya Kang ya, betul ya? Ya betul, kita bukan hanya ingin mengenalkan mahasiswa-mahasiswa tentang IKMI-nya saja, tapi bagaimana kita bisa membentuk teman-teman yang loyal, teman-teman yang militan terhadap Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu ini. Oke, bener Kang, betul. Lalu bagaimana nih ya? Saya berbicara tentang IKMI. Bagaimana sih IKMI menjaga agar pengkaderan tetap mendidik tapi humanis dan menyenangkan gitu? Gimana Kang? Ya tetap kita mendidik, mengajak tanpa ada unsur-unsur kekerasan. Kita berdialog dua arah dan menjadikan IKMI organisasi yang partisipatif. Segala apapun, sekecil apapun pencapaian dari kader-kader, kita apresiasi. Dan kita tidak ada yang namanya kelas-kelas, struktur kelas kayak yang senior dengan senior, yang junior dengan junior. Di situ kita berbaur antara senior dan juga junior pun kita berbaur bersama-sama. Oh berarti sama rata ya Kang ya, di sini pengkaderan ini udah kita bersama rata ya Kang. Kang bisa jelaskan nggak nilai-nilai apa yang menjadi pondasi pengkaderan IKMI dan bagaimana nilai itu jadi karakter Kang dari di IKMI sendiri? Oke. Kalau untuk nilai-nilai apa yang menjadi pondasi ya kita tetap meninggikan nilai-nilai kekeluargaan, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta Indramayu. Serta kita menjunjung tinggi rendah hati, solidaritas, dan kita membentuk atau mentransformasi lewat diskusi-diskusi, refleksi, dan memonitoring keteladanan
dengan praktek langsung di lapangan. Oh, berarti prosesnya tidak instan itu ya Kang ya, butuh perjuangan dan butuh usaha yang maksimal mungkin dan sehingga kader-kader ini mengerti akan nilai-nilai karakter IKMI gitu ya, pengkaderan IKMI gitu ya Kang. Ya betul, kita penumbuhan karakter melalui pengalaman dan juga refleksi-refleksi. Oke. Lalu bagaimana IKMI ya kan Kang ya? Bagaimana IKMI menjaga agar pengkaderan tetap mendidik tapi humanis Kang dan menyenangkan juga. Kadang-kadang kalau pengkaderan itu kan biasanya terasa bosan, terasa kayak gitu-gitu aja Kang gitu. Gak ada yang menarik gitu Kang. Gimana Kang caranya Kang? Oke, kita melakukan pengkaderan dengan mendidik tanpa kekerasan, menghargai martabat, dialog dua arah, dan kekeluargaan. Tidak ada yang namanya perpeloncoan, dan kita fokus kepada pembelajaran dan diajarkan perihal dialektika dan juga etika. Asik. Jadi kuncinya keseimbangan antara disiplin dan kebersamaan ya Kang ya. Benar, dan itu pun peserta jadi tertantang dan bisa menghargai sesama kita. Betul. Kang, apa hubungan pengkaderan dengan budaya organisasi IKMI Kang? Sementara kalau kan pengkaderan kan biasanya berada di organisasi lain kan. Nah, ini kan dari budaya IKMI sendiri perkaderannya seperti apa Kang? Hubungan perkaderan dengan budaya organisasi IKMI-nya tuh. Oke, kalau kita berbicara organisasi kan perihal kaderisasi itu adalah hal yang paling utama sebagai bentuk mentransfer nilai-nilai, mentransfer apa yang sudah kita dapat kepada orang-orang yang ingin bergabung kepada IKMI. Oke. Dan ketika pengkaderan itu mati, itu juga bisa berdampak terhadap organisasinya. Makanya pengkaderan itu kalau di dalam organisasi itu adalah sebagai jantung dari organisasi itu sendiri. Oh, berarti pengkaderan ini tuh sangat penting ya Kang ya dalam organisasi tersebut dan bisa melakukan kayak semacam estafet nilai-nilai yang ada di IKMI tersebut ya Kang ya, organisasi tersebut ya Kang ya. Lalu apa saja sih Kang tantangan terbesar dalam mengelola pengkaderan ini Kang? Sebenarnya dari tantangan terbesarnya itu ya kita bingung, banyak mahasiswa yang memang skeptis. Nah, perbedaan karakter juga berpengaruh. Terus konsistensi dan kualitas itu juga berpengaruh. Dan terkadang apa yang kita lakukan sekarang itu masih belum relevan untuk dilakukan oleh dan kita terapkan oleh anggota-anggota yang ingin bergabung ke IKMI. Oh, iya. Untuk kalau gitu Kang, bagaimana sih cara ngadepin tantangan tersebut Kang untuk pengkaderan biar penonton podcast Lentera Ayu ini bisa tertarik untuk bisa memakan teknik oleh Kang Walid ini. Oke, ya kita tetap terus evaluasi teknik pengkaderan kita. Apa-apa yang kita lakukan kita harus tetap evaluasi dan kita harus jaga komunikasi antar pengurus supaya tidak ada miskomunikasi di situ. Betul Kang, biar nanti kita berjalan sesuai dengan organisasi ya Kang ya, kita bareng-bareng bangun organisasi ya Kang ya. Sebelum tutup nih ya Kang ya, apa sih ada pesan nggak Kang untuk generasi penerus IKMI selanjutnya Kang dari Kang Walid sendiri sebagai divisi kaderisasi? Oke, mungkin kalau pesan dari saya tetap hormati proses pengkaderan ini. Jangan jadikan beban di setiap proses-proses pengkaderan kalian karena sejatinya pengkaderan adalah pondasi, pengkaderan adalah jantungnya organisasi. Ketika kalian tidak ingin mengkader dan kalian tidak melakukan pengkaderan itu secara tidak langsung, kalian ingin membuat organisasi itu berhenti. Itu saja mungkin Kang dari saya. Asik, terima kasih Kang Walid. Semoga filosofi pengkaderan IKMI terus terjaga banyak ya Kang Walidnya. Semoga pesan yang Kang Walid tersampaikan ini ke pengurus selanjutnya dan nilai-nilai pengkaderan juga bakal berguna untuk pengurus ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semakin memahami bahwa pengkaderan adalah proses pewarisan nilai yang membentuk karakter kita. Nilai tanpa karakter hanyalah hafalan, tapi nilai yang jadi karakter adalah identitas seumur hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.